Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini saya akan membahas tentang desain PLTS skala mini untuk rumah saya yang baru saja dipasang kemarin sekitar tanggal 1 Februari selesainya. Untuk desainnya sendiri, seleksi desainnya saya pilih sistem off-grid dengan sistem DC ya, dengan menggunakan panel surya polikristalin. Saya gunakan solar charge controller tipe PWM. Saya gunakan juga baterainya tipe lithium ion ya karena lebih awet. Tapi ini rakitan DIY. Untuk inverter saya tidak menggunakan karena saya menggunakan sistem DC ya, jadi tidak menggunakan sistem AC. Sementara untuk bebannya sendiri saya gunakan untuk hanya untuk penerangan. Wiring diagramnya seperti ini. Saya gunakan panel surya 20 WP polikristalin, ini merek GH Solar. Lalu saya gunakan solar charge controller sejuta umat ya, yang warna hijau, yang paling murah yang 10 ampere. Saya juga gunakan baterai. Kebetulan saya dapat supplier baterai BlackBerry cuci gudang gitu, karena BlackBerry sudah tidak musim. Jadi banyak stok baterai BlackBerry cuci gudang. Saya rakit 105 paralel dan 3 seri. Selanjutnya saya di sini dari SCC ini saya sambungkan ke Wago. Wago ini yaitu untuk mencabang aliran listriknya menuju beban. Lalu setelah dari Wago saya gunakan konektor DC ya, konektor DC male dan female masuk ke lampu-lampu. Nah, untuk bebannya sendiri, rencana beban saya seperti ini ya. Totalnya itu adalah 120 watt hour. Di sini dapat dilihat di tabel ya. Penggunaan saya cukup mudah, cukup dikalikan saja antara daya, jumlah, waktu, maka didapat energi dalam satuan watt hour. Total yang saya gunakan adalah 120 watt hour. Nah, ini beban yang saya gunakan itu adalah lampu DC 5 watt sebanyak untuk desain sebenarnya saya sini 5 buah ya. 5 buah. Harganya ya saya beli hanya 6.888 tanpa ongkir, kebetulan sedang ada gratis ongkir. Selanjutnya untuk panel suryanya saya gunakan yang 20 WP. Seharusnya secara desain yang betul itu adalah kita gunakan 3 buah. Namun saya baru membeli kemarin 1 buah. Oke, tidak masalah, tapi untuk sementara saya kurangi juga untuk penggunaan bebannya hanya untuk di bawah 120 WH ya, tapi hanya sekitar 80 WH. Dari mana angka 80 WH? 80 WH itu adalah angka dari daya panel surya dikalikan 4 jam ya. Karena saya menggunakan panel surya 20 WP dikalikan 4 jam itu sekitar 80 watt. Itu pun kalau efisiensinya bagus, tapi karena kita menggunakan SCC-nya ya, SCC-nya yang tipe PWM, itu masuk 18 volt dari panel surya hanya dikeluarkan 12 volt, sehingga efisiensinya 2/3-nya atau sekitar 80 kali 2 bagi 3, mungkin saya hanya dapat mendapatkan 50 watt hour per hari. Ini idealnya seperti ini untuk desainnya. Mungkin kedepannya saya akan menambah 2 panel lagi yang 20 watt peak. Harganya seperti ini. Nah, selanjutnya untuk SCC saya gunakan 10 ampere karena menurut saya sudah cukup ya, dengan arus dari panel surya 20 WP 1 ampere dikali 3 itu hanya 3 ampere, itu pun saya baru pasang 1 ya. Selanjutnya untuk arus keluar juga untuk lampu itu hanya 5 watt kali 5, 25 watt dibagi 12 itu hanya 2 ampere, sehingga saya memilih SCC yang termurah ini yang 85.000. Selanjutnya untuk baterai. Nah, untuk baterai sendiri ini agak unik ya. Saya menggunakan baterai BlackBerry yang sudah tidak laku, dijual secara cuci gudang murah. Saya membeli 105 biji dengan konfigurasi 3 seri 35 paralel. Ini untuk total daya baterainya sekitar 425 WH ya.
sekitar 3 kali hingga 4 kali dari kepenggunaan beban saya. Artinya cukup aman ya untuk baterai ini. Dari untuk chargingnya itu hanya 160 Wh dari panel surya, sedangkan untuk dischargingnya hanya 120 Wh, sedangkan baterainya 425 Wh, ini sangat tinggi ya. Nah, saya gunakan baterai seperti ini. Total kapasitasnya bisa dilihat. Selanjutnya untuk penunjang tuh ada kabel, saya gunakan yang NYAF. Ini murah ya, hanya Rp2.000 per meter, jadi untuk sepasangnya tuh Rp4.000. Saya beli 5 meter hanya untuk menyambungkan dari atap panel surya menuju SCC. Selanjutnya saya juga membeli solder murah juga ya, hanya 16.000. Ini untuk merakit baterai BlackBerry. Selanjutnya saya beli Wago untuk pencabang beban, ini sekitar 9.600. Saya juga beli DC konektor ya. Nah, ini rangkuman yang saya beli termasuk ongkir. Yang kena ongkir itu adalah panel surya dari 195.000. Saya kena ongkir sekitar 15.000. Rp100-nya itu garansi dari toko online-nya ya. Selanjutnya ini juga SCC, jadi 85.600-nya itu dari garansi toko online-nya. Ini baterai juga saya kena ongkir Rp11.500. Untuk yang lainnya saya tidak kena ongkir sepertinya ya. Nah, untuk kabel ini saya belinya offline di toko terdekat. Total PLTS saya yang mini ini sekitar Rp736.740. Tapi kedepannya saya perlu menambah panel surya 20 WP-nya untuk menyesuaikan dengan beban saya, beban rencana saya. Jadi perkiraan harga total antara 1.000.000 mungkin nambah 400.000 ya, 1.200.000-an. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Jadi untuk teman-teman selalu semangat ya untuk menggunakan energi bersih, karena saya juga punya misi yang besar ya, yaitu mewujudkan Indonesia yang mengacu pada penggunaan energi bersih dan kemandirian energi. Ya, walaupun ini yang saya pasang di rumah saya sekarang adalah kapasitas yang kecil ya, tapi kalau misalkan tiap orang melakukan langkah apa yang saya lakukan, ini akan berdampak sangat besar. Setidaknya untuk beban, walaupun ini untuk beban penerangan, tapi sangat jika dilakukan banyak orang ini bisa mengurangi beban PLN ya, mengurangi juga beban ekonomi juga, karena ketika misalkan meskipun sistemnya PLTS ya, kalau ini yang bikinnya PLN, kapasitasnya besar, misalkan sekian megawatt, sistemnya menjadi ribet gitu, tidak sesederhana yang saya jelaskan, tidak sesederhana wiring diagram saya ini gitu. Otomatis biayanya juga jadi lebih mahal. Misalkan supply untuk 1 megawatt menyuplai 1 kota gitu, jatuhnya akan lebih mahal dibandingkan dengan misalkan dalam 1 kota tiap orang melakukan apa yang saya lakukan. Sistemnya jauh lebih sederhana karena dipecah-pecah kecil-kecil jadi sederhana gitu. Tidak perlu ada inverter, tidak perlu pengaman yang tinggi-tinggi ya. Kalau sudah PLN kan pengamannya juga MCB, kontrol panel juga dan sebagainya, biayanya jadi bengkak gitu. Mungkin dengan biaya 1 juta kalau PLN hanya terbeli kontrol panelnya saja gitu. Tapi ketika kita melakukan secara mandiri masing-masing di rumah ya, dengan modal yang sedikit, untuk desain mungkin dapat di pause saja video saya ya untuk desainnya, perhitungan desainnya, atau juga dapat menonton video teman-teman yang lain yang bergerak di PLTS juga. Cara penghitungannya ini juga saya rasa sudah sesuai ya, cara penghitungannya sudah aman. Hanya mungkin yang di sini yang belum saya lakukan tuh adalah belum seimbang antara input